Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Wah, semangat sekali ya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang KKM, interval predikat, dan juga pemanfaatan hasil penilaian. Ketika kalian melihat rapot kalian, pasti gak asing dengan kata-kata KKM dan juga predikat di samping nilai kalian. Sebenarnya apa sih KKM itu dan juga bagaimana cara menentukannya? Untuk lebih lanjut, yuk kita bahas bersama. Pada pembahasan pertama adalah KKM. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik muatan pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Nah, untuk menentukan KKM harus mempertimbangkan setidaknya 3 aspek, yakni karakteristik peserta didik atau intake, karakteristik muatan mata pelajaran atau kompleksitas, dan kondisi satuan pendidikan atau pendidik dan daya dukung. Yang pertama adalah aspek karakteristik materi atau kompetensi, yaitu memperhatikan kompleksitas KD dengan mencermati kata kerja yang terdapat pada KD tersebut, dan berdasarkan data empiris dari pengalaman guru dalam mempelajarkan KD tersebut pada waktu sebelumnya. Semakin tinggi aspek kompleksitas materi atau kompetensi, maka semakin menantang guru untuk meningkatkan kompetensinya. Yang kedua, aspek intake, yaitu memperhatikan kualitas peserta didik dengan berdasarkan hasil ujian jenjang sebelumnya, hasil tes awal yang dilakukan oleh sekolah, atau nilai raport sebelumnya. Semakin tinggi aspek intake, maka semakin tinggi pula nilai KKM-nya. Dan yang ketiga adalah aspek guru dan daya dukung, yaitu memperhatikan ketersediaan guru, kesesuaian latar belakang pendidikan guru, maka semakin tinggi aspek guru dan daya dukung, semakin tinggi pula nilai KKM-nya. Menyusun rumusan interval predikat. Setelah satuan pendidikan menentukan KKM, maka selanjutnya menentukan interval predikat untuk menggambarkan kategori kualitas sekolah. Kategori kualitas sekolah dalam bentuk predikat D, C, B, dan A. Nilai KKM merupakan nilai minimal untuk predikat C, dan secara bertahap satuan pendidikan meningkatkan kategorinya sesuai dengan peningkatan mutu satuan pendidikan. Predikat untuk pengetahuan dan keterampilan ditentukan berdasarkan interval angka pada skala 0 sampai 100 yang disusun dan ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang terakhir adalah pemanfaatan hasil penilaian. Dari hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik, baik perkembangan aspek sikap, kemampuan pengetahuan, maupun kemampuan keterampilan sesuai tuntutan yang tersurat dalam kurikulum.